Hai guys, seperti biasanya di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. Dan berita kali ini lucu-lucu banget menurut gua. So langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gua bahas datang dari RM BTS yang gua yakin kalian semua udah tahu beritanya gitu. Cuman pengen gua bahas karena menurut gua ujungnya lucu gitu. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Kopalmex di Instagram yang berjudul Big Hit bantah rumor RM BTS akan menikah dengan non-seleb. Nih dengerin baik-baik pernyataan dari Big Hit-nya ya guys. Mari kita baca bersama-sama berdasarkan caption Kopalmex. Big Hit secara cepat membantah rumor yang beredar bahwa RM BTS akan menikah. Perwakilan agensi mengatakan kepada Export News, rumor pernikahan RM tidak berdasar. Kami akan menanggapi dengan tegas rumor jahat yang berasal dari YouTube. Sebelumnya baru-baru ini muncul rumor di komunitas warga Korea Amerika bahwa RM akan menikahi seorang non-selebriti. Komunitas ini sebelumnya juga yang mengungkapkan berita pernikahan So Taiji dan Lee Jia. Berita tentang RM juga telah menyebar ke berbagai komunitas online lokal dan YouTube. Namun Big Hit langsung membantah berita tersebut dan dengan cepat memblokir rumor pernikahan RM. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Dan ini lucu banget, Pak. Kenapa lucu? Nih, the first ya. Beritanya ini datang dari forum Korea Amerika gitu. Dan katanya dengan cepat menyebar ke komunitas online dan juga YouTube. Makanya langsung dibantah dengan tegas oleh Big Hit. Tadi Big Hit ngomong kayak gitu kan. Dan ini adalah setelan pabriknya Big Hit. Memang Big Hit selalu begini dari dulu. Kalau ada berita kencan atau hubungan-hubungan kayak gini yang tidak benar, langsung dibantah sama Big Hit. Dan kalau kalian lihat portal berita manapun, komen-komennya tentang berita RM ini adalah kebanyakan justru pada bilang gini, lah gua malah baru tahu ada berita ini setelah ada statement dari Big Hit. Sebelum ada statement dari Big Hit, gak ada yang tahu ada berita ini. Paham gak? Jadi ini berita kalau Big Hit gak bantah pun kayaknya internasional gak ada yang tahu berita ini gitu. Tapi langsung mereka bantah. Nah sekarang pertanyaannya, kemarin ada anggota BTS juga yang dirumorkan berpacaran. Ada fotonya berdua. Ada yang bilang bohong, fotonya palsu, editan. Ada yang bilang asli gitu. Beritanya bukan cuman menyebar di media sosial, komunitas online atau YouTube, bahkan masuk di 2 TV nasional. Tapi gak dibantah. Aneh banget. Gua ngeliatnya kayak, oke, rumor RM ini pasti dibantah. Gak mungkin RM, maksudnya gini, kalaupun RM nikah gak bakal semendadak ini gitu, kecuali ada hal-hal yang terjadi sebelumnya gitu. Atau ya kayak, ya susah lah, kalian ngerti sendiri lah. Misalnya ceweknya kenapa duluan gitu, makanya harus nikah gitu. Ya kalau enggak gak mungkin tiba-tiba seburu-buru ini lah. RM, orang BTS aja untuk mau project solo aja mereka pamit sama ARMY, apalagi yang kayak gini. Udah jelas gak mungkin, tapi langsung dibantah sama Big Hit kan. Nah itu yang kemarin yang di Jeju tidak dibantah gitu. Dan ternyata masuk portal berita juga nih pikiran gue yang soal orang Jeju tidak dibantah Big Hit ini. Mari kita cek dulu faktanya lagi ya. Ini beritanya gue kutip dari portal berita Pancave di Instagram yang berjudul Agensi Bantah Rumor Pernikahan RM BTS Secepat Kilat. Netizen, lalu apakah V dan Jennie Blackpink real? Nih si beritanya guys. Sebelumnya RM BTS menjadi berita utama ketika rumor dia menikah dengan non-idol muncul secara online tetapi dengan cepat dibantah oleh hype labels. Namun penolakan cepat itu menjadi bumerang ketika netizen berkumpul di komunitas online, kan bener kan? Untuk mengangkat rumor kencan anggota BTS yang lain. Beberapa bulan yang lalu terdapat rumor Jennie dan V berkencan. Meskipun banyak yang menyangkal dengan mengatakan bahwa foto itu editan, yang lain merasa curiga bahwa karena hype labels dan YG Entertainment tidak angkat suara sama sekali dengan rumor tersebut. Karena itu netizen menyebut rumor bahwa hype akan angkat suara penuh mengenai rumor RM secara tidak langsung memberikan konfirmasi bahwa V dan Jennie memang berkencan. Dan ini beberapa komentar dari Kanets. Yang pertama, sungguh jika mereka memang berkencan, mereka tidak bisa menyangkalnya. Fakta bahwa keduanya jatuh cinta pada golf juga membuatnya cukup jelas. Yang kedua, faktanya adalah bahwa V adalah satu-satunya anggota BTS yang rumor kencannya tidak dibantah. Yang ketiga, penggemar V sangat delusi baru-baru ini sehingga mereka berkeliling mengatakan dia tidak berkencan dengan Jennie, bahwa gambar itu bukan V, dan itu cukup parah. Yang keempat, jika Big Hit tidak membantah rumor pernikahan RM dan mengabaikannya seperti yang mereka lakukan terhadap Jennie V, para penggemar bisa saja tetap delusi, tetapi Big Hit mengambil rute yang berbeda. Nah, jadi itulah isi beritanya. Ternyata yang berpikiran begitu banyak kan. Ya karena apa yang dilakukan Big Hit ini akhirnya
bikinnya kemarin akhirnya diungkit lagi gitu. Karena yang RM soal ngebantah RM ini sangat amat tidak urgent gitu. Karena ya siapa yang percaya RM tiba-tiba mau nikah gitu. Gak mungkin juga, kagak pamit, gak bilang-bilang gitu. Tapi yang kemarin yang jelas-jelas masuk TV nasional, trending di mana-mana, tidak dibantah sama sekali. Dan sekarang akhirnya makin banyak yang kesana kemari pemikirannya gitu. Ini buat lucu-lucuan aja ya, nggak usah pakai marah-marah gitu. Karena gue selalu bilang, even beneran pun misalnya Vijeni gitu, ya udah gitu, orang udah gede biasa aja gitu. Ada beberapa orang yang mungkin nggak terima aja. Ya kalau nggak terima ya nggak apa-apa, nggak terima aja gitu. Toh terima nggak terimanya lu nggak mempengaruhi apapun tentang mereka. Kalau mereka beneran enggak ya nggak apa-apa. Kalau mereka beneran iya ya nggak apa-apa gitu. Cuman ya itu kejadian ini malah bikin lucu jadinya, bikin jadi beberapa orang tuh ngerasa kayak, lah kok yang ini dibantah, kok yang kemarin diem aja gitu. Jadi itu sih yang bikin gue ketawa-ketawa. Gue jujur pas ngeliat berita RM ini gue langsung kayak, lah kenapa ini balik ke setelan pabrik, kenapa yang kemarin diem aja, lama bener kata gue. Ya udah itu aja yang pengen gue bahas terhadap berita RM BTS ini. Kalau kalian punya komen silahkan komen di bawah ya. Selanjutnya berita yang ingin gue bahas adalah tentang Lisa, dan Lisa. Yap, dari kemarin DM gue dipenuhi berita tentang Lisa. Bang, bahas Lisa yang ini, bang, bahas Lisa yang itu, bang. Mari kita bahas semua tentang Lisa beberapa hari ini. Yang pertama yang mau gue bahas adalah beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kalau gue nggak salah, tiba-tiba Mini G Idol mengupload foto dia photobox bareng Lisa, Jio, dan juga Mina. Lisa Blackpink, Jio, dan Mina Twice gitu. Dan ini langsung menggemparkan banyak orang yang senang. Jujur gue kaget. Gue tahu Lisa sama Mini itu deket, sama-sama dari Thailand kan gitu. Ya gue juga tahu Jio sama Mina deket, orang mereka seumuran dan sama-sama anggota Twice. Tapi gue mana tahu kalau mereka ternyata sedekat ini. Maksudnya Lisa, Mini, Jio, Mina itu sedekat ini. Mereka hangout dan foto box, dan fotonya gemes banget, kalian bisa lihat. Yang upload foto pertama Mini, abis itu Mina juga ngupload, abis itu Jio juga upload, terus Lisa juga upload gitu. Dan ngelihatnya seneng. Kenapa seneng? Karena satu, mereka itu seumuran, sama-sama geng 97. Dan kita semua tahu geng 97 yang terkenal sebelum ini adalah geng 97 versi cowok. Ada Jungkook BTS, ada Bam Bam, ada Yugyeom GOT7, ada Cha Eun-woo kalau gua nggak salah, Mingyu 17. Gua nggak hafal, ada lumayan banyak anggotanya kalau gua nggak salah gitu. Dan mereka terkenal 97 liners gitu kan. Terus tiba-tiba ada 97 liners versi cewek gitu. Dan mereka ini kan baru 4. Gue yakin sih ada lagi. Termasuk Rose sih kayaknya bisa sangat mungkin anggota mereka juga ya. Karena Lisa kan sama Rose satu grup dan mereka akrab banget gitu. Mungkin ini belum full tim aja gitu. Dan sangat lucu jadinya, karena menurut gue tuh seneng kalau ngelihat idol menunjukkan hubungan mereka gitu, main bareng, terus kumpul bareng gitu. Karena ngerasanya kayak manusia normal, ngerti gak sih? Kayak kita gitu, kayak weh gue nongkrong dulu mantap gitu, daripada idol yang kayak malu-malu satu sama lain kan, mendingan kayak gini gitu. Jadi gue senang ngelihatnya gitu. Dan kira-kira gue mau nanya sama kalian, kira-kira kalau misalnya ternyata anggota 97 lain versi cewek ini lebih banyak, siapa menurut kalian tambahan gitu? Dan gue juga mau bertanya, apakah mungkin 97 lain cewek dan 97 lain cowok sebenarnya berteman dan mereka sebenarnya juga sering nongkrong bareng cuman tidak diupload aja? Apakah mungkin mereka sebenarnya satu geng besar? Coba gue pengen tahu komentar kalian, silahkan tuliskan di kolom komen, oke? Selanjutnya berita kedua mengenai Lisa ini datang dari geng Selin. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita kfm.korea yang berjudul Asik, Selin Geng, Lisa, Blackpink, V, BTS, dan Park Bo-gum dikabarkan berangkat ke Paris naik pesawat pribadi bersama. Nih isi beritanya guys, pada 24 Juni trio bintang top Korea V, BTS, Lisa, Blackpink, dan aktor Park Bo-gum tiba di Bandara Jimposo untuk terbang ke Paris. Mereka dikabarkan akan menuju Paris melalui pesawat pribadi yang sama untuk menghadiri Selin's Men Summer Fashion Show 2023 yang berlangsung pada tanggal 26 Juni pukul 4 waktu Korea. Netizen dan penggemar kini menantikan interaksi V, Lisa, dan Park Bo-gum. Jika ketiganya berfoto bersama di acara itu dipastikan akan menghebohkan media sosial. Lisa meningkatkan ekspektasi untuk penampilannya di peragaan busana Selin mendatang sebagai duta global pertama dan satu-satunya Selin. V telah menjadi ikon yang diincar oleh beberapa merek desainer mewah dari Louis Vuitton, Gucci, hingga Selin. Dia diharapkan menjadi anggota BTS pertama yang mendapatkan pijakan
pijakan di industri fashion dengan karisma dan popularitasnya yang tinggi. Memiliki wajah tampan dan memancarkan keanggunan, Park Bo Gum meninggalkan kesan yang kuat saat menghadiri peragaan busana Louis Vuitton Men's Fall Winter 2022 yang berlangsung belum lama ini. Penampilannya yang akan datang di acara Celine di Paris menjanjikan untuk mengambil posisinya di dunia fashion ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Sebenarnya yang jadi atau yang mengejutkan banyak orang bukanlah acara Celine ya, karena kalau Lisa ke acara Celine itu nggak mengejutkan karena memang Lisa udah tahu kita global ambassadornya. V ke acara Celine pun tidak akan mengejutkan. V bintang terkenal, wajar diundang sama Celine, termasuk Park Bo Gum yang juga sangat amat terkenal dan memang mereka punya gaya fashion yang bagus dan visualnya stunning gitu. Udah pasti, maksudnya udah hal normal kalau mereka diundang. Yang jadi masalah, mereka bertiga berangkat ke sana satu pesawat. Satu pesawat jet pribadi, bukan satu pesawat biasa ya, bukan satu pesawat umum gitu yang isinya banyak penumpang, tapi pesawat jet pribadi. Dan ini menghebohkan banyak orang, banyak yang DM gue, "Bang, Lisa sama V satu pesawat." Park Bo Gum, bukan kita tidak menganggap Park Bo Gum, tapi karena Park Bo Gum aktor, jadi dia lebih gampang interaksinya sama siapapun idol itu gitu. Cuman ketika idol sama idol, apalagi dua idol papan atas nih, Lisa sama V gitu ya, dua yang paling papan atas tiba-tiba barengan, ini yang mengejutkan banyak orang gitu. Dan kemarin banyak orang yang gue lihat di TikTok utamanya sama di Twitter, ada yang berusaha bilang bahwa mereka nggak sepesawat kok, mereka cuman ya udah sama-sama ke acara Celine tapi tidak sepesawat kok, sampai tiba-tiba V sama Lisa sama-sama ngupload foto di depan pesawat itu. V ngupload di IG story-nya, Lisa ngupload di feed-nya. Kalian bisa lihat pesawatnya sama, fotonya juga sama di depan situ. Ya sudah jelas mereka satu pesawat dong. Masih mau dibantah gitu. Dan ini yang bikin gue kayak, aduh, makin seru. Kepo. Sumpah, gue kalau ngeliat kayak gini-gini tuh gue seneng. Sorry ya guys kalau kalian lihat gue excited gitu. Gue tahu mungkin beberapa dari kalian gak suka idol kalian bareng-bareng sama saingannya. Mungkin kalian menganggap grup lain saingan atau idol lain saingan. Kalau gue masih suka. Mohon maaf aja nih kalau kalian tipe yang musuh-musuhan sebagai fans idol gitu, mengkotak-kotakan fans idol dan pinginnya musuhan idol kalian, ya jangan kesini. Ini adalah lapak perdamaian gitu, lapak dimana kalau ngeliat yang gini-gini gue happy. Bukan kencan ya, gue ngerasa V sama Lisa ini ya emang barengan dan pasti kan lucu, kenalan gitu. Kita nggak pernah tahu V sama Lisa ini udah kenal dari lama atau baru akan kenal gara-gara sepesawat ini. Cuman yang namanya pesawat jet tuh nggak gede dan maksudnya nggak segede pesawat biasa gitu, dan pasti akan namanya satu pesawat pasti akan ada waktu ngobrolnya gitu. Dan gue kebayang ngobrolnya ini berandai-andai loh, jangan dianggap beneran, ini berandai-andai. Gue ngobrol jadi lucu ya kalau ngobrol sampai kayak gini. Tiba-tiba V sebagai opa, sebagai orang yang lebih tua, nanya Lisa duluan, "Lis, kapan comeback? Gue udah comeback berkali-kali, lu belum comeback aja." Terus dibalas sama Lisa, "Yo opa, ntar lagi comeback, ngantri di agensi gue, ganti-gantian, belum gilirannya, nanti giliran gue kasih tahu deh," gitu. Terus Lisa yang balik nanya, "Opa, kok opa yang kemarin yang di Pulau Jeju agensinya diem aja, nggak ngebantah, biasanya ngebantah?" Terus si V jawab, ya males aja bantah kali. Lah itu opa RM langsung dibantah. Terus V bilang, "Yalah, kayak nggak tahu aja lo." Bercanda, jangan diseriusin gitu. Gue ngebayangin aja obrolan mereka seperti apa gitu. Karena pesawat, pernah lihat jet pribadi nggak sih? Kalau kalian nggak pernah naik, coba cari aja di YouTube jet pribadi itu segimana gedenya gitu. Mungkin nggak mereka berinteraksi gitu kalau di pesawat sekecil itu gitu. Kalau gue sih sangat mungkin gitu. Kecuali mereka benar-benar sama-sama introvert, terus diem, terus tidur doang pakai masker. Perjalanan dari Korea ke Paris kan ya? Gue lupa tadi ke mana. Pokoknya ke Eropa kan ya? Intinya jauh perjalanannya, berjam-jam gitu. Jadi sangat mungkin berinteraksi ya, lucu aja gitu. Belum Park Bo Gum. Kita tahu Park Bo Gum sama V akrab banget kan? Bisa jadi Park Bo Gum sama V malah ceng-cengin Lisa di pesawat gitu. Cie, sekarang sukses bet, cie, followersnya paling banyak di K-pop, cie, ntar lagi gua balap lo, kata V. Terus Park Bo Gum, "Cie, Lisa lu kan suka Gong Yoo, gue udah pernah main film sama Gong Yoo di Sobok." Misalnya kayak gitu. Aduh, lucu banget gue ngebayangin. Dan gue yang kayak gini-gini cuma buat happy-happy doang ya, nggak usah marah-marah. K-pop nggak usah dibikin repot gitu, cuma buat bercandaan doang. Tapi yang intinya adalah Lisa, V, dan Park Bo Gum satu pesawat bareng untuk event Celine. Semoga di event Celine-nya ada foto mereka bertiga bareng kayak kemarin Lisa, Priyanka Chopra, sama Anne Hathaway gitu kan. Foto bareng bertiga gitu. Wih, pecah berantakan pasti. Mantap jiwa.
Oke, terakhir tentang Lisa yang pengen gue bahas berdasarkan permintaan followers gue ambil dari fanbase reaction_Blackpink yang berjudul "Bikin kaget ternyata Lisa telah membeli jet pribadi seharga 830 miliar rupiah". Ini captionnya ya guys, salah seorang teknisi jet bisnis memposting interior jet pribadi di mana dia menandai Lisa dan dia mengatakan bahwa Lisa telah memberi jet yang dia buat. Jet ini dengan harga kisaran 56 miliar dolar atau sebesar 831 miliar rupiah. Model dari pesawat Lisa adalah Global 6500. Ini adalah sebuah mesin kembar kategori besar jet bisnis, sebuah versi upgrade dari 6000 mesin per 15 Rolls Royce dan perubahan aerodinamis pada sayap. Mesin memiliki konsumsi bahan bakar 7% lebih rendah dan daya dorong lepas landas dengan emisi 30% lebih rendah. Gile. Dah, jadi itu beritanya guys. Nih foto-fotonya jet pribadinya Lisa yang katanya Lisa beli. Harganya 830 miliar. Kaya banget berarti Lisa ya. Yang jadi masalah, bukan yang jadi masalah. Yang jadi beban ketika lu beli pesawat itu bukan pas belinya, tapi maintenance-nya, ngerawatnya. Pesawat even gak terbang-terbang harus dirawat, harus di-maintenance terus. Dan setiap bulannya harus bayar gede, dan bahkan pajaknya gede banget kan gitu. So, jadi lu hitung sendiri aja deh berapa duitnya Lisa kalau dia berani beli jet begini gitu. Fungsinya jet pribadi buat apa bang? Ya buat terbang. Lisa kan banyak acara kemana-mana. Dan ini kalau Lisa udah beli jet pribadi gini, tidak etis kalau sampai YG ngelarang-larang dia pergi ke acara-acara kayak yang kemarin dituduhkan banyak penggemar gitu. Kalau sampai dilarang-larang, fungsi jet pribadinya Lisa buat apa nanti? Fungsi jetnya kan biar dia bisa cepet terbang kemana-mana kan gitu. Jadi, ya itu yang pengen gue bahas. Salut sama Lisa, kaya banget berarti. Dia lebih muda dari gue tapi udah punya pesawat, gokil. Ya idol, wajar. Followersnya aja 70 juta, anjir. Ngendorse Lisa bisa langsung beli rumah kali. Rumah di bukan di Indonesia ya, rumah di Korea kali gitu. Jadi ya mantap Lisa, emang muda, cantik, kaya raya. So guys, jadi itu aja yang pengen gue bahas di video kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers sekalian. Kalau kalian kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.